Jadi kali yang diusulkan oleh warga itu dari 2000 dalam musrenbang 2015 sudah diusulkan. Cuman kan musrenbang 2015 itu untuk perencanaan anggaran 2016. Nah, di 2016 kita belum lihat nih di dalam anggarannya sudah masuk apa belum. Karena kan baru disahkan kemarin dan sekarang dalam proses verifikasi dari gubernur. Nanti kalau sudah dari gubernur turun hasil evaluasinya baru ketahuan itu jadi APBD-nya secara sah gitu mana yang masuk. Tapi kalau misalkan masyarakat ingin mengusulkan juga kita sampaikan juga. Sebagai pendukung apa yang sudah kita usulkan bahwa normalisasi itu memang betul-betul diperlukan sebagai unsur pendukung bagi pengambilan keputusan di Dinas Bina Marga dan Pengelolaan. Jadi dengan adanya proposal itu nanti kan menjadi faktor penentu bahwa itu memang betul-betul diperlukan oleh masyarakat. Sejauh ini kita baru bisa membersihkan sampahnya, tapi kalau untuk menggali apalagi yang di bawah rel ya, untuk menormalkan kalinya itu memang memerlukan peralatan alat berat. Di situ juga warga juga minta kepada PT KAI Pak ya, untuk juga membersihkan gorong-gorong Pak ya. Langkah apa yang bisa dilakukan oleh katakanlah pemerintah daerah khusus kecamatan untuk ke PT KAI itu Pak? Ya. Kalau PT KAI ini kan karena dia di sini sifatnya itu hanya cabang, jadi seluruh kebijakan itu tetap harus dikembalikan ke kantor pusatnya. Apalagi ini kan pekerjaannya pekerjaan berat. Nah, kita ada yang sudah kita lakukan seperti di Jatimulya itu kita usulkan coba ke Bina Marga Pusat. Warga kita minta bantuan ke Ibu Bupati untuk membuat surat ke Bina Marga Pusat, karena kalau sudah antar lembaga itu tidak bisa surat dari kecamatan, jadi surat harus dari pemerintah daerah. Nah, yang sudah dilakukan hal seperti itu kemarin yang di bawah tol dan di bawah Kalimalang itu kan sama juga memerlukan normalisasi kali pengasinannya, itu sudah disampaikan oleh Ibu Bupati ke Bina Marga Pusat. Karena itu memerlukan peralatan dan teknologi yang ini juga sama, mungkin kita nanti mengusulkan ke Bina Marga untuk membuat surat ke PT KAI. Karena kalau surat dari kecamatan doang nggak bakal didengar. Apa dalam menunggu itu prosesnya itu berapa lama Pak untuk biar warga agak tenang gitu Pak ya? Kata-kata tadi Bapak bilang sudah mengusulkan kepada Bina Marga kabupaten maupun provinsi. Ya tentunya warga saat ini kan musim hujan, banjir Pak ya, limpas. Jadi gini, kan kita juga kalau sistem penganggaran pemerintah daerah nggak bisa usulan saat ini dilaksanakan saat ini juga. Tenggang waktunya paling cepat itu 1 tahun. Jadi kalau diusulkan di 2015 itu baru bisa dilaksanakan di 2016. Otomatis, nah sekarang 2016 itu anggarannya aja belum disahkan, bagaimana bisa pelaksanaan, gitu ya. Jadi baru disahkan mungkin sekarang evaluasi gubernur, taruhlah misalkan akhir Desember turun, itu baru APBD-nya sah. Nanti setelah APBD sah itu kan ada proses lelang segala macam, itu kan secara teknis nanti Bina Marga yang melaksanakan. Kita tidak bisa memaksakan itu harus dilaksanakan sekarang. Dalam berdamai warga, pengen warga itu seperti apa langkah yang dilakukan oleh kecamatan Pak? Misalnya kerja bakti kah atau apa gitu? Kalau yang dilakukan oleh kecamatan itu kerja bakti udah berapa kali di situ ya, di lokasi itu. Nah, yang saya inginkan terutama dari kecamatan itu kan ketika kita bersihkan misalkan hari Jumat, hari Sabtu itu udah penuh lagi sampah. Di beberapa kali begitu, hari Jumat dibersihkan, hari Sabtu udah penuh lagi. Nah, yang bisa kita lakukan adalah mengimbau kepada warga, terutama yang berada di sekitar kali itu. Yang pertama dia harus membiasakan tidak membuang sampah itu sekali. Yang kedua, mensosialisasikan ya, kepada warga untuk pengelolaan sampah yang benar dan sehat seperti apa. Itu kan ada sebetulnya kalau kita mau mengikuti konsep 3R itu ya, reduce, recycle, ya kan, jadi didaur ulang kembali, kemudian digunakan kembali. Kalau sampah itu bisa
proses lagi. Kemudian pada tahap awal dia harus memilah itu sampah yang organik dan anorganik. Yang organik sebetulnya sampah kan bisa digunakan untuk kompos. Walaupun dibuang juga ke tanah-tanahnya jadi subur. Cuma sampah-sampah yang non-organiknya seperti plastik, tisu, softtek, itu yang harus dipilah dulu. Itu harusnya yang diserahkan ke tempat pembuangan kemudian dibawa oleh dinas kebersihan, sebetulnya sampah-sampah yang sudah dipilah itu harusnya. Kalau keluar dari warga itu sendiri sebenarnya sampah itu berasalnya dari hulu Pak, bukan dari hilir. Kita memang sering mendapat keluhan seperti itu. Tapi kan kita tidak bisa mengetahui apakah itu semuanya dari hulu atau memang ada kontribusi dari situ, dari sekitar yang ada di kali gitu. Ya, tapi kita dari hulu sampai hilir sosialisasi tetap dilaksanakan. Kan hulunya ini ada di Tambun misalkan, atau di mana sana? Setia Dharma. Setia Dharma. Di Setia Dharma lewat kepala desanya kita sosialisasikan tetap tidak membuang ke kali, demikian juga yang ke hilir. Beberapa waktu lalu Bupati juga pernah hadir ke CBL. Itu ada himbauan untuk tidak membuang sampah ke kali, Pak ya. Apakah ada sanksi yang di CBL itu juga bisa diberlakukan di kali yang di pusaka ini, Pak? Ya, itu sanksi itu diberlakukan di seluruh Kabupaten Bekasi kan. Cuman kadang-kadang kita tidak mungkin menunggui dari pagi sampai 24 jam orang buang. Ya kalau RT RW-nya kan sudah membuat imbauan untuk tidak buat di situ. Ketika ketemu juga orang itu ditegur. Tapi kan kadang-kadang dia buang tengah malam atau sambil berangkat kerja subuh. Tidak diketahui buangnya jam berapa dan di mana dia buang. Dan sepanjang yang diketahui ya kita tegur. Hanya segera peneguran saja, Pak. Ya, sampai sejauh ini baru kita peneguran, karena belum ketemu yang betul-betul ketangkap tangan saat membuang. Gitu. Jadi saat membuang dia nggak ketahuan. Kalau boleh tahu Pak, seandainya kedapatan langsung secara ketangkap tangan lah ya, pembuangnya itu sanksi apa sih yang gitu? Nah, yang sudah disepakati itu, yang pertama itu kan kita tidak mungkin menerapkan sanksi langsung ya. Yang pertama mungkin yang sudah ketangkap itu ditegur sama RT RW-nya di situ, dipanggil ke desa untuk tidak mengulangi perbuatannya, pernyataan. Kemudian saya juga sudah bekerja sama dengan Polres, kalau memang dia sudah berulang-ulang seperti itu dengan Polsek, dipanggil ke Polsek. Itu dikasih teguran juga oleh kita. Tapi sampai sejauh ini ya baru sampai teguran di tingkat desa. Terima kasih Pak.